Shalom, Horas bagi kita semua. Senang sekali kalau saya masih bisa menyapa saudara sekalian, dan kiranya hari ini kita selalu penuh sukacita ya, dan tetaplah percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai. Amin. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati, meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajar dan menuntun kita untuk dimampukan melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami beroleh kesehatan, sukacita, menikmati hari kami di hari Jumat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami di dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan juga di sepanjang kehidupan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan dan memampukan kami menjadi pelaku firman yang baik. Tolonglah kami Tuhan, agar kami beroleh keselamatan di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Jumat 7 Juli 2023, tertulis dalam kitab Yehezkiel 20 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai marpangulahi dorohaku midana sida, ubahen somago nasida, jaladang sun siap nasida hubahen di halongonan. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat kembali pesan firman Tuhan yang mengatakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana penyertaannya menyelamatkan bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian yang penuh berkat dan sukacita bagi mereka. Di sepanjang perjalanan di padang gurun, 40 tahun lamanya. Sebenarnya, menurut letak geografis, mereka tidak perlu begitu lama di dalam perjalanan itu. Tetapi Tuhan perlu waktu yang lama untuk membongkar kembali, mengubah pola pikir hidup bangsa itu yang sudah ratusan tahun lamanya di dalam penindasan, di dalam perbudakan di Mesir. Pola pikir sebagai budak, sebagai orang yang tertindas, orang yang tertekan, penuh penderitaan. Tuhan mau mengubah karakter mereka menjadi lebih baik. Itulah sebabnya mereka harus menjalani perjalanan yang sangat lama dan terasa sangat melelahkan di padang gurun tersebut. Bukannya mereka semakin taat, bukannya mereka semakin takut dan semakin percaya, bahkan semakin mencintai Tuhan. Tetapi sebaliknya, bangsa ini tetaplah bangsa yang diperbudak oleh keinginan-keinginan daging, oleh kebodohan-kebodohan yang telah menindas mereka selama ini. Mereka bangsa yang tidak mau berjuang, yang tidak mau keluar dari penderitaan di dalam penyerahan yang total kepada Tuhan. Berulang-ulang mereka menyakiti hati Allah. Berulang-ulang mereka menghujat Tuhan di dalam perjalanan itu, ketika mereka sedang kelaparan, ketika mereka sedang kehausan, kepanasan, kedinginan, dan banyak hal lainnya. Bangsa ini bangsa yang tidak taat dan tidak setia. Karena dosa-dosanya,
sudah sepantasnya mereka menerima hukuman Tuhan. Tetapi renungan kita ini mengingatkan bagaimana begitu besar kasih Allah. Dan Tuhan mengatakan mereka tidak dibinasakan. Mereka masih diberi kesempatan untuk beroleh kehidupan yang lebih baik, untuk beroleh keselamatan. Ya, kasih Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan menolong dan menyelamatkanmu. Hari-hari hidup kita mungkin sama seperti bangsa ini. Kita sering menyimpang dari jalan Tuhan. Kita sering memikirkan hal-hal yang menurut kita baik dan kita melakukannya sekalipun itu tidak berkenan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ada sampai hari ini, itu bukan karena Tuhan menolerir segala kejahatan-kejahatan kita, segala kekonyolan kita di dalam kehidupan ini. Tetapi ini adalah kesempatan bagi kita yang diberikan Tuhan agar kita boleh keluar dari perbudakan dosa, agar kita boleh membebaskan hidup kita dari kejahatan-kejahatan dunia. Dan kita mau hidup kita bergantung kepada Tuhan. Hidup kita bergantung kepada belas kasih-Nya. Dan tentu seperti renungan kita kemarin, kita mau memakai hidup kita seturut dengan firman-Nya. Menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Setiap hari di dalam hidup ini adalah seperti padang gurun di dalam kehidupan kita, bukan? Kita sering menghadapi kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam renungan kita pada hari ini, kita diajak untuk tidak pernah berputus asa. Jangan pernah lelah mengharapkan pertolongan Tuhan. Sekalipun kita sedang kelaparan, sekalipun kita sedang kehausan, kepanasan atau kedinginan dan lain sebagainya. Kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Jika kita diizinkan bergumul, ingatlah seperti apa yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita meletakkan hidup kita, menjatuhkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengangkat kita, biarlah Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memulihkan kita, membenarkan kita karena kasih-Nya. Karena kasih Tuhanlah yang menyelamatkan. Kasih Tuhanlah yang melegakan kita dari dahaga. Kasih Tuhanlah yang memberikan kepuasan bagi kita di dalam kehidupan ini. Kiranya kita dimampukan dan biarlah kasih Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami. Begitu kami sering ingkar akan janji kami kepadamu. Kami sering melanggar perintah-Mu. Tetapi Tuhan selalu beri kesempatan bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau. Kami bersyukur menjadi anak-Mu. Oleh karena itu, selamatkanlah kami. Tetaplah mencintai kami. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk juga mencintai-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, apapun yang kami perjuangkan, apapun yang kami cita-citakan, kami percaya, sekalipun sulit, Engkau pasti menolong kami. Kami percaya, sekalipun berat, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikannya yang terbaik bagi kami, indah dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, tolong kami Tuhan, di dalam segala perjalanan hidup kami, agar kami tidak lagi menyimpang daripada-Mu. Tetapi biarlah firman-Mu menuntun kami untuk tetap setia hanya kepada-Mu saja. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian,
Amin.